Selamat datang di podcast Rute PTN. Buat kamu yang belum tahu apa itu podcast Rute PTN, jadi podcast Rute PTN itu berisi informasi, tips, trik, dan motivasi nih buat kamu. Tentunya semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu ya. Support terus podcast Rute PTN dengan cara klik follow Spotify Rute PTN dan share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih yang udah klik podcast Rute PTN. Jadi di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rute PTN buat kamu. Semoga menginspirasi kamu ya. Hai Min, mau cerita. Jadi aku angkatan 2019. Tahun lalu aku udah atur mau jurusan apa dan di mana. Sejak kelas 11, aku rajin ikut tryout di universitas ternama di kotaku. Aku ikut itu buat dapetin sertifikatnya. Biar ada penunjang untuk jalur SNMPTN. Aku dapat juara 2 umum di sekolah. Aku yakin banget bakalan dapet jatah SNMPTN. Tapi sebelum itu aku ada ikut seleksi masuk PTS BUMN. Alhamdulillah aku lolos. Tapi sayangnya orang tuaku gak ada uang. Karena biayanya sampai puluhan juta. Belum lagi lokasi kampusnya di kawasan elit. Otomatis cari kosan yang sekitar situ. Tapi pas aku cek, paling rendah itu 1 juta per bulan. Belum lagi biaya hidup dan lain-lain. Finally, aku putuskan buat gak ambil di PTS itu. Nah, pas dapat pengumuman, aku dapat jatah SNMPTN. Aku seneng banget. Tapi pas aku mau isi jurusan, aku juga bingung banget. Aku suka jurusan teknik kimia dan psikologi. Aku anak IPA. Dan psikologi di universitas daerahku masuk rumpun soshum. Aku bingung banget sampai akhirnya aku sholat istikharah dan dapat keyakinan buat pilih psikologi. Sebelumnya aku diskusi sama orang tua dan wali kelas. Orang tua kurang suka aku pilih jurusan teknik kimia karena aku cewek. Takut nanti kena bahan-bahan kimia yang berbahaya, katanya bisa mandul. Aku cerita ke wali kelas juga dan dia gak nyaranin. Bukan karena nilai gak cukup, lagi-lagi karena fisik aku. Aku cewek dan pendek. Guruku cerita kalau kakak kandungnya tamatan jurusan teknik kimia dan nganggur 2 tahun. Gak dapat kerja karena kakaknya pendek kayak aku dan dia cewek. Kakaknya guruku ngelamar di Chevron, Pertamina, perusahaan minyak lainnya dan gak keterima. Akhirnya kakak guruku banting setir, ambil S2 kerja di bank, tapi bagian back office gitu. Jadi guruku gak nyaranin. Dan aku pun ambil keputusan untuk pilih jurusan psikologi dua-duanya. Aku modal nekat. Aku pilih Unpad dan USU. Padahal dari sekolahku belum ada alumni yang lulus di Unpad. Aku berharap banget bisa jadi pembuka jalur untuk adik kelasku. Aku juga dapat undangan di Politeknik Negeri daerahku. Aku emang gak ada niat ambil di sana sih.
Aku udah cerita ke orang tua, mereka juga nggak dukung. Aku juga nggak minat. Ditambah lagi ada teman aku yang bilang, aku serakah karena semuanya mau dicobain. Dia bilang aku nutup rezeki orang lain karena serakah. Dan akhirnya aku lepas politekniknya. Tiba pengumuman SNMPTN, aku nggak lulus. Aku bukanya di hadapan orang tuaku. Aku nggak nangis, tapi kecewa. Ortuku juga kecewa karena mereka naruh harapan yang tinggi. Apalagi karena aku dapat juara 2 umum di sekolah. Lanjut SBMPTN. Sejak kelas 3, aku ikut bimbel. Jujur, aku gak cocok sama lingkungannya, temannya, dan gurunya. Aku gak tahu kenapa, aku jadi ansos dan gak punya teman dekat di sana. Aku juga sering kecapean di tempat bimbel. Jadi kadang gurunya ngajar aku tidur saking capeknya. Aku ikut UTBK 2 kali. Yang pertama hasilnya sangat menyedihkan. Tapi aku berusaha di UTBK kedua. Nilaiku naik tapi gak tinggi banget. Nah, pas aku mau daftar SBM, aku banting setir. Tadinya mau ambil psikologi dua-duanya, tapi jadi satu psikologi di Andalas. Satu lagi aku ambil teknologi pangan. Aku ambil di UNUD karena daya saing gak terlalu tinggi dan daya tampungnya lumayan. Tapi gak dikasih mama. Dia gak ngasih aku ke Bali. Dia maunya aku kuliah di kotaku aja, gak usah keluar. Aku udah jelasin kalau di universitas kotaku peminatnya tinggi banget. Tapi dia gak mau denger sampai aku nangis-nangis pertahankan UNUD. Tapi gak dikasih, ditambah lagi kakak aku yang di pihak mama. Aku gak ada yang bela. Bapak aku posisinya sebagai penengah. Dia suruh aku ke kamar. Aku nangis parah malam itu. Aku nekatin pas daftar SBM. Akhirnya aku pilih di universitas kotaku. Aku udah yakin banget pasti gak lulus. Karena nilaiku gak cukup buat ke situ. Singkat cerita, mamaku taunya aku daftar di UNUD, padahal dia gak ngasih. Dia tanya-tanya ke kakak aku, apa cari makan di Bali susah gak atau gimana? Karena kakak aku pernah jalan-jalan ke sana. Dia bilang di Bali banyak franchise ayam goreng harganya 10 ribuan. Aku dengar cerita mereka jadi marah. Karena kakak aku yang bilang ke mama kalau di sana susah cari makanan halal. Singkat cerita akhirnya pengumuman SBM. Aku udah malas banget liatnya. Pas buka pengumuman SBM, aku lagi di kampung bapak aku. Tadinya aku mau buka diam-diam, gak mau ngasih tahu orang tua. Tapi karena ada masku yang seumuran mereka, dan jadi tahu kalau pengumuman SBM tanggal 9 Juli. Aku buka pengumumannya pas di depan sawah lagi duduk sendiri. Aku takut banget lihat hasilnya dan ternyata gak lulus. Aku berusaha nahan tangis karena gak enak dilihat saudara.
Jadinya aku diem aja. Tapi pas mama nanya, aku jawabnya pelan. Dan mama bilang udah gak usah sedih. Di situ aku malah ngeluarin air mata, walau beberapa tetes. Karena gak mau nangis di depan banyak orang. Besoknya pas aku mandi pagi sambil keramas, di situ baru aku nangis sejadi-jadinya. Aku nyesel kenapa gak pilih diunut aja. Kenapa harus dengerin kata mama aku. Aku sarapan pagi sendiri sambil makan, aku juga nangis. Aku coba bangkit daftar jalur mandiri dan gak lulus lagi. Mama marah banget sama aku. Dia kesel sama aku. Aku bujuk-bujuk dia supaya aku les lagi, ambil kelas alumni. Akhirnya dia mau, walaupun aku tahu dia rada gak ikhlas. Selama gap year, aku ngerasa ada yang berubah dari diri aku. Aku lebih dewasa, lebih bisa dikendalikan emosinya. Terlebih lagi mama yang kalau marah selalu mengaitkan sama SBMPTN. Aku jadi lebih paham materi yang kurang aku pahami di SMA. Aku jadi ambis yang super ambis. Nah, tahun ini aku ikut UTBK lagi. Aku udah jauh lebih siap daripada tahun lalu. Aku juga rajin ikut tryout sehari sampai 3 kali. Dan aku juga sampai gak mau kumpul acara keluarga. Diajak temen pun jalan aku tolak. Karena aku gak mau lewatin TU ku. Aku yakin banget bakalan lulus tahun ini. Orang tua juga yakin banget sama aku. Apalagi tiap hari aku belajar. Pas UTBK juga aku pede jawabnya. Tapi ternyata gak lulus. Mama aku kecewa. Dia sampai bilang putus harapan sama aku. Dia kecewa sama aku. Dia bilang aku gak bisa dibanggakan. Jujur aja Min, pas milih universitas aku dapat pressure dari mama. Dia nyuruh aku ambil UGM katanya. UGM standar minimal dengan keadaanku yang gap year. Emang gak salah sih, cuma aku gak mau gagal lagi, jadi gak berani ambil yang terlalu tinggi. Aku mau main-main aman aja. Aku pilih UNY sama IPB. Nilai TO ku udah tembus di universitas itu. Makanya aku yakin banget bakalan lulus. Ternyata gak lulus. Aku daftar di banyak PTN jalur mandiri. Sampai sekarang belum dapat kata lulus. Aku gak nyangka nilai UTBK aku bakalan segitu. Nilai UTBK aku bagus kok guys, 500 ke atas. Tapi belum nemu kata lulus. Aku punya 3 PTN lagi yang belum pengumuman. Aku harap satu di antaranya ngasih kata lulus. Karena kalau aku gak dapat kampus, aku gak bakal kuliah. Karena kalau swasta orang tua gak ada uang juga. Apalagi corona gini. BTW tadi ceritanya yang dia nunggu pengumuman lulus di PTN itu udah lama banget ya. Mudahan dia kirim cerita terbarunya dia kuliah di mana. Tapi ini menginspirasi banget. Kita lanjutin ya. Dia minta doa. Min, doain ya aku dapat kata selamat. Aku udah hopeless parah katanya. Sampai trauma mau belajar lagi. Aku trauma mau ngeambis. Itu dia kisahnya. Ya keren banget. Pokoknya ambil yang baik-baik, perjuangannya dan lain-lain. Semoga sekarang udah kuliah ya. Karena ini
baru sempat dibacain. Wah, ternyata menginspirasi banget lah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Semoga sukses bisa membanggakan kedua orang tua kamu.